Halo, shalom teman-teman. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semuanya baik-baik saja. Saya pendeta pimpinan Bradesi Jabat, seorang pelayan HKI yang ditugaskan sebagai pendeta di HKI Samping dan juga sebagai koordinator Zending di Kalimantan. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi kepada teman-teman tentang bagaimana penginjilan yang ada di Kalimantan, penginjilan HKI. Saya ingin membuka kesempatan ini tentang ketaatan dan kesetiaan menjawab panggilan Tuhan. Saya percaya begini, kalau Tuhan memanggil seseorang untuk berangkat ke satu tempat, maka Tuhan juga telah persiapkan di tempat yang akan kita tuju itu orang untuk menyambut kita. Ini artinya firman Tuhan itu tidak pernah kepada satu sisi. Firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua. Ketika dia panggil seseorang untuk berangkat, seperti Abraham yang dipanggil berangkat dari tanah kelahirannya, di tempat tujuannya Tuhan juga sudah siapkan segala sesuatu. Begitu juga saya rasakan dalam panggilan bermisi. Saya masih ingat benar ketika awal tahun 2016 sebagai seorang vikaris HKI, saya saat itu mendapatkan surat tugas untuk berangkat ke Sampit, Kalimantan Tengah. Di tempat ini, sesungguhnya saya belum kenal siapa-siapa. Bahkan belum ada gereja HKI di sekitaran Kalimantan Tengah dalam satu provinsi ini. Juga saat itu saya belum punya uang. Juga transportasi ke tempat ini belum saya pahami. Dalam saat ini mungkin kekhawatiran, keraguan-raguan, ketakutan akan muncul, atau beribu alasan untuk menolak, untuk mundur. Terlebih teman-teman atau saudara-saudara mengingatkan bahwa Sampit itu adalah kisah tragedi Madura versus Dayak yang puluhan ribu kepalanya ditebas seperti itu. Ketakutan muncul lagi secara diri sendiri. Tapi saya mengingat firman Tuhan ketika Filipus dipanggil oleh Tuhan, diperintahkan malaikat untuk berangkat ke daerah Gaza, ke jalur yang sunyi, maka Filipus berangkat. Dia buang ketakutannya. Saat panggilan itu datang, dia berangkat. Akhirnya dia bertemu dengan sida-sida Ethiopia. Itulah awal ceritanya, nantinya Injil sampai ke daerah Afrika. Lalu saya ingat juga bagaimana Tuhan memanggil Petrus untuk bertemu dengan Cornelius. Saat itu Petrus bermimpi bahwa dia bermimpi ada di atas karpet itu binatang-binatang yang dalam pemikirannya itu haram, tapi dinyatakan Tuhan halal. Tuhan bilang, apa yang dikatakan Tuhan halal, maka janganlah kau katakan haram. Di Kisah Para Rasul bukan begitu. Saudara terkasih, pada saat Petrus sadar akan panggilan ini, dia mengerti. Saat bersamaan seorang utusan Cornelius mengetuk pintu Petrus dan meminta Petrus untuk datang ke rumah Cornelius. Saat dia mau dan dia berangkat ke rumah Cornelius yang bukan Yahudi, kita tahu cerita itu, maka Petrus yang seorang Yahudi, dia berangkat untuk memberitakan Injil di situ, bertemu Cornelius, dan ternyata Cornelius sudah siapkan satu kampung orang-orang di daerah itu yang siap menerima Injil. Seandainya Petrus tidak langsung berangkat, Petrus mengulur-ulur atau Filipus mengulur-ulur, mungkin mereka tidak berjumpa kepada yang telah dipersiapkan. Maka saya juga mengalami pengalaman yang sama. Benar, ketika saya sampai di Sampit, di sini ada ratusan orang yang sesungguhnya telah menunggu saya, sehingga saya datang ke sini dan pulang dari sini nantinya tidak sia-sia, tapi membawa cerita. Itulah ketika kita merespon panggilan Tuhan di dalam ketaatan dan juga kesetiaan. Memang benar akan ada tantangan di dalamnya. Siapa bilang jalur Gaza yang Filipus lalui itu jalur yang nyaman-nyaman aja? Dalam Alkitab dikatakan itu jalur sunyi. Sampai saat ini di Gaza itu, di jalur Gaza itu tetap terjadi perang, bukan? Tapi Filipus harus melalui itu. Tapi bukan berarti jalan sunyi itu sepi. Enggak. Di dalam sunyi itu, di dalam tantangan itu, justru di situ biasanya, disitulah mujizat Tuhan
akan dinyatakan. Sama seperti di Sampit, saya melihat banyak mujizat Tuhan dinyatakan melalui pelayanan HKI, melalui pertemuan dengan berbagai banyak orang yang awalnya menolak dan lama-kelamaan ikut Tuhan, dan lama-kelamaan bertumbuh secara kualitas dan juga secara kuantitas. Dan puji Tuhan, ketika kita merespon panggilan itu, ya, bersedia, taat, setia, maka dalam tahun keempat saat ini, dari 2016 sampai 2020 sudah ada 13 gereja di Kalimantan Tengah dan 17 gereja HKI yang ada secara keseluruhan di Kalimantan. Maka saya mau katakan dalam konten ini, ketika Tuhan suruh kita untuk pergi menabur, Tuhan juga sudah siapkan ladang di sana untuk kita tuai. Ketika Tuhan minta kita untuk taat, di sana kita akan dipersiapkan untuk diberkati. Maka pekerjaan yang perlu kita lakukan adalah taat dan juga berangkat. Kita nggak tahu rencana Tuhan sampai kita lakukan dulu. Karena memang Tuhan tidak pernah berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi Tuhan berjanji Dia akan selalu menyertai. Jangan kita katakan, tunggu Tuhan tunjukkan dulu semuanya, maka saya akan mau merespon, melakukan penginjilan, untuk berangkat, tunggu Joloradi masa dulu. Nah, jangan. Saya masih ingat kental apa Amang Sekjen HKI katakan, Pendeta Dr. Batara Sihombing. Dia bilang begini, when God call you, He will provide everything. Saya pikir sama seperti seorang bapak yang mengajak anaknya jalan-jalan, ayo ke Bali yuk, atau ayo ke Danau Toba yuk. Anak-anak, saya pikir nggak perlu berpikir untuk kita nginap di mana Pak, hotel. Anak-anak mempersiapkan hotel, anak-anak mempersiapkan tempat penginapan, transportasi. Enggak, itu pekerjaan bapak. Mungkin bapaknya sudah memesan Traveloka, penginapan di Traveloka, atau menghubungi seseorang yang ada di sana. Yang perlu dilakukan seorang anak adalah menyusun, mempackage barang untuk ke tasnya. Itu yang dilakukan seorang anak. Itu yang saya alami ketika kita adalah anak Bapa dan Tuhan memanggil kita. Saya melihat di Kisah Para Rasul 8 ayat 29, Roh mengatakan kepada Filipus, dikatakan sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang sida-sida Ethiopia. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Dia katakan, pergilah ke situ. Si Filipus ini peka dan dia langsung laksanakan, ketemu ketika dia langsung melangkah. Jadi yang perlu sebagai seorang orang percaya, sebagai seorang Kristen, sebagai seorang penginjil, ada kepekaan akan suara Tuhan, akan panggilan Tuhan. Nah, kita perlu peka, cepat mendengar dan cepat juga melaksanakan. Dan percayalah, Tuhan sudah punya sesuatu yang akan kita saksikan. Bukan hanya di Sampit, di satu tahun saya melayani di Sampit, 1 tahun kemudian Bapak Epurus HKI datang. Dan dalam kesempatan itu kami berjalan ke Pangkalan Banteng. Di tengah perjalanan kami berhenti satu kampung yang namanya Sibabi. Di Sibabi ini belum ada gereja HKI saat itu. Ada beberapa banyak orang Batak dan juga banyak orang yang belum mengenal Kristus. Amang Epurus kita bawa dan kita singgah di satu lapo perkumpulan orang Batak. Di lapo itu kami diskusi, kami cerita. Amang Epurus bilang begini, saya masih ingat, apa ahadona huparade kami asaboy jong di son HKI. Apa yang kami persiapkan agar HKI bisa berdiri di sini? Ternyata orang-orang di lapo itu saya lihat sudah dipersiapkan Tuhan. Maka orang-orang yang ada di situ lalu katakan, dari saya Amang 1,5 hektar tanah, dari saya Amang 4.000 batako, dari saya Amang pasir, dari saya semen. Ada seorang ibu mengatakan, saya Amang tidak punya apa-apa, tapi saya siap menjadi sintua kalau HKI berada di sini melakukan penginjilan. Saudara terkasih, seperti yang saya katakan tadi, ketika Tuhan meminta kita ke satu tempat, Tuhan juga sudah sediakan orang-orang di situ untuk menyambut kita. Sehingga tahun 2017 awalnya gereja HKI mulai dirintis dan akhirnya ada di Simpang Sibabi. Di satu tahun berikutnya lagi 2018 ini di Parenggian. Saat itu saya merasakan
merasakan ketika bangun tidur untuk berangkat ke pelantaran satu daerah ini. Lalu di pelantaran itu dikatakan di situ banyak orang Batak dan perlu diinjili karena ada beberapa mereka yang tidak datang secara rutin beribadah ke gereja dan perlu didekatkan kepada Tuhan. Lalu saya datang ke pelantaran. Memang di saat di pelantaran ini saya bertemu dengan orang-orang, ada yang menerima, ada juga yang menolak, seperti itu. Karena seperti saya lihat ini sulit untuk berkembang. Di pelantaran itu ada sekitar setengah jam lagi, ada namanya Parenggian. Lalu saya berangkat ke Parenggian dan menginap di kantor RMJ, kantor operasi RMJ milik Pak Radia Pusinaga satu malam. Setelah saya menginap di situ satu malam, saya memanggil ada Bapak Marga Simanjuntak yang telah saya kenal di kampung itu. Lalu kami cerita, saya katakan kerinduan saya bahwa di tempat ini ada pelayanan HKI untuk memberitakan Injil kepada masyarakat yang ada di sini. Puji Tuhan, ternyata si Bapak ini juga punya seperti desire, seperti keinginan menyerahkan tanahnya kepada gereja. Dan saat itu saya ungkapkan HKI dan dia berikan tanah dan juga beserta isinya, ada sawit di dalamnya, 1,5 hektar untuk HKI, dan mulailah penginjilan di sini. Maka saya katakan, seandainya saya tidak berangkat ke pelantaran ke Parenggian hari itu, mungkin kami akan tidak bertemu dengan Bapak ini, atau keinginannya tadinya mungkin tidak diungkapkan atau tidak terungkap sehingga penginjilan tidak terjadi. Saya lakukan, ternyata Tuhan juga sudah persiapkan dan mulailah penginjilan di gereja gereja HKI di Parenggian, dan gereja HKI Parenggian juga akhirnya berdiri. Tidak hanya itu Bapak Ibu, 1 tahun kemudian juga ketika menemani seorang vikaris Adolf Siregar di Kapuas, Kalimantan, masih di Kalimantan Tengah, saya berangkat ke sana. Kita cerita bagaimana penginjilan di Kapuas ini bisa dilaksanakan. Semoga Tuhan pakai HKI di sana juga berdiri untuk membantu pelayanan gereja di sana. Lalu kami berangkat ke sebuah warung lapo. Kami cerita, mereka bernyanyi biasa di warung lapo Batak. Lisoi, 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 dorgu matu bakmi, lisoi. Kita aja saat itu, gimana kalau kita ganti lagu? Ahdo lagu namang ahdo edena. Tapi maju ede. Yesus ngoluni tondiku. Wah, saat itu kita nyanyikan itu, mereka seperti kami merasakan ketenangan, kami merasakan pulang kampung lagi yang sudah lama. Kami tidak pulang kampung ke gereja kami dulunya. Bapak Ibu, teman-teman, lalu saya ajak, bagaimana Pak kalau kita berkumpul lagi kembali minggu depan untuk berdoa, untuk melakukan pertanyaan sambil makan bersama, apa yang perlu kami persiapkan? Bapak itu langsung bilang, sianau amang biang panangga, sianau rupani boras, sianau au jabu mak dilapoi mak ibain pertanyaan. Bapak Ibu, setelah itu kita lakukan langsung, kita respon 1 minggu kemudian, dan bukan hanya pertanyaan begitu saja, ternyata perintisan gereja HKI dimulai saat itu. Puji Tuhan, segala sesuatunya seperti tiba-tiba, tapi Tuhan sudah persiapkan ketika kita peka melangkahkan kaki kita dengan berani dan dengan taat dan setia. Dan lebih luar biasanya lagi, ada seorang Bapak Marga Simanjuntak di Kapuas ini yang dia sudah membangun rumah. Padahal dia katanya tidak tahu rumahnya ini untuk apa nantinya. Itu 2 rumah. Dia bilang, nantilah itu, asal jadi Jo, supaya ada nanti rumahnya juga, rumah untuk anaknya atau dikontrakkan begitu. Seminggu setelah rumah itu jadi, kita datang ke rumah itu. Kita cerita, dia juga jemaat HKI dari kampung di Bonapasogi, dan pendetanya dulunya Marga Siregar. Dan berketepatan, pendeta Siregar itu memiliki anak namanya Adolf Siregar, dan vikar itu juga lah yang datang melayani dia. Bertemu akhirnya di Kapuas. Lalu dia bilang, rumah saya inilah, disinilah kita lakukan pelaksanaan HKI. Lalu kami datang ke rumahnya. Memang rumah ini dibangun dia tanpa tahu rumah ini untuk apa. Ternyata rumah itu dijadikan akhirnya untuk gereja. Itulah rencana Tuhan. Saya lalu ingat bagaimana Nuh membangun bahtera. Maka bahtera itu sesungguhnya dia tidak tahu untuk apa, tapi ketika air bah datang, dia tahu bahtera itulah yang menyelamatkannya. Begitu juga di Kapuas, dan segala sesuatunya terjadi begitu indah. Kemudian di tahun 2020 ini juga di Pelai Hari ini yang terakhir saya mau ceritakan juga, kita resmikan gereja di Pelai Hari di Kalimantan Selatan, gereja perdana di sana
setelah kita bersama rintis dengan Vikaris Lunggu Siagian saat itu, dan gereja yang baru ini kita rintis di saat pandemi corona. Saat itu tidak ada pelayan, saya harus gantikan pelayan yang ada di situ. Jemaat meminta saya hadir, tapi PSBB terjadi dan juga ketakutan akan virus COVID di mana-mana. Tapi Roh Tuhan berbicara kepada saya untuk berangkat di tengah seperti itu. Lalu saya bilang, saya siap Tuhan. Benar, ketika saya katakan siap, transportasi dipersiapkan Tuhan dari sampai ke Palangkaraya ke Banjarmasin, Pelaihari juga balik lagi ke Palangkaraya sampai pulangnya ke Sampit. Kita tidak terhalang oleh PSBB, kita diberikan masuk, dan puji Tuhan semuanya berjalan begitu indah. Bahwa ketika Tuhan panggil, Dia akan selalu sediakan. Oleh karena itu, saya ingin berpesan kepada teman-teman yang menonton video ini, mari taat, merespon panggilan Tuhan, taat dan juga setia. Karena ketika Tuhan meminta kita untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, lakukan saja. Nah, kalau kita nggak lakukan ini, mungkin kita nggak akan lihat mujizat besar. Jangan tunda ketika engkau diminta Tuhan untuk melakukan sesuatu. Jangan-jangan itu menyangkut keselamatannya. Ada yang bilang, nanti ini perasaanku aja, aku salah mendengar. Nggak apa-apa. Kalaupun kau merasa ini salah mendengar atau ini memang panggilan Tuhan, nggak apa-apa. Yang penting kita nggak mengarahkan orang untuk membunuh. Kita mengarahkan orang untuk rajin gereja. Kita mengarahkan orang untuk berbuat lebih baik lagi. Saya hanya ingat, jangan sampai terjadi seperti Yeskiel, yang perkataan Tuhan kepada Yeskiel, kalau dia kenapa-kenapa atau dia mati, maka darahnya akan kutuntut daripadamu, Yeskiel. Maka saudara terkasih, teman-teman yang menyaksikan video ini, mari kita sama-sama untuk ikut aktif memberitakan pekerjaan Injil. Jangan tunda, karena Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Kalau Tuhan panggil kita, itu bagaikan komandan kita meminta kita untuk memberitakan kabar baik, sampai akhirnya Tuhan itu setia memberikan kepada kita segala sesuatu yang di luar pikiran kita, tapi Dia akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Benar, saya mau ungkapkan yang terakhir, bahwasanya ketika saya lakukan ini, kuasa Tuhan juga terjadi dalam hidupku. Bukan hanya melihat bahagia ketika mereka bisa memiliki gereja, tapi untuk pribadi juga Tuhan berikan kepadaku di tahun ini untuk bisa sekolah ke Amerika Serikat, ke Luther Seminari. Tuhan berikan itu di luar dugaan. Tuhan hadiahkan ketika aku memilih untuk taat dan setia kepada panggilannya. Maka daripada itu, teman-teman, saya mengajak mari kita tetap memberitakan Injil dimanapun, kapanpun kita berada, agar nama Tuhan Yesus tetap dipermuliakan. Dalam kesempatan ini, untuk mengakhiri video ini, saya mengajak kita juga dapat membagikan video ini atau subscribe channel kami. Kalau kita suka video ini, kita bisa like atau berikan komentar, sehingga kami tahu bagaimana juga untuk mengembangkan dalam video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.